Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rama dengan NIM 23620213. Mahasiswi STA Risalah Sumatera Barat semester 3. Saya akan membahas tentang akad musyarakah. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Secara bahasa berarti al-syirqah, yaitu al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyarakah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. Lanjut, jenis-jenis akad musyarakah. Yang pertama, syirkah al-mil, mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan. Lanjut, yang kedua, syirkah al-uqud, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua tentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Lanjut, dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran. Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran Surat Sad ayat 224. Lanjut, As-Sunnah, hadis qudsi, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seseorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Lanjut, penetapan nisbah dalam akad musyarakah. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau tidak sama. Lanjut, penetapan nisbah yang kedua, yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra, yaitu 50/50, atau berbeda, yaitu 70/30, misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Ilustrasi kasus akad musyarakah. Seorang peternak lele mampu menghasilkan 50 kilogram lele per harinya. Dia berencana menaikkan kapasitas produknya sehingga mencapai 100 kilo per hari. Namun, keuntungan yang diperolehnya tidak mencukupi untuk pembiayaan keseluruhan kebutuhan penambahan luas kolam lele, pembelian bibit, dan pakan lele. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal dari investor 60% dan peternak sisanya. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produk sebesar 100 kilo per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kilo per hari. Skema seperti ini juga merupakan contoh akad musyarakah permanen, yaitu perjanjian musyarakah dengan menetapkan porsi bagi hasil atau nisbah yang tetap selama masa kontraknya. Lanjut, contoh soal. PT ABC mengajukan proposal musyarakah kepada KSPPS Risalah Tuna
dalam pengelolaan usaha kafe untuk jangka waktu 6 tahun sebelum usaha dimulai dan akad musyarakah diawali dengan studi kelayakan dan biaya ditanggung oleh KSPPS, biaya studi kelayakan sebesar 20 juta per porsi, pembiayaan dari KSPPS sebesar 500 juta per porsi, yang dikeluarkan oleh PT ABC sebesar 750 juta. Profit selling disepakati dengan nisbah 30% untuk KSPPS dan 70% untuk PT ABC. Dana musyarakah akan dikembalikan ke KSPPS pada akhir masa akad. KSPPS menyerahkan modal berupa dana sebesar 400 juta dan peralatan kafe senilai 100 juta dan diakui oleh musyarakah sebesar 110 juta. Yang diminta di sini yaitu buatlah catatan akuntansi oleh KSPPS dan PT ABC apabila terjadi laba bersih sebanyak 100 juta. Lanjut. KSPPS Risalah Tuna, yaitu yang pertama biaya studi kelayakan terdapat jurnalnya yaitu beban akad musyarakah terletak di debit sebesar 20 juta. Uang muka dalam rangka akad musyarakah terletak di kredit sebesar 20 juta. 2. Saat penyerahan dana, investasi musyarakah terletak di debit sebesar 500 juta dan aset non-kas terletak di kredit sebesar 110 juta. Lanjut, kas atau rekening PT ABC terletak di kredit sebesar 390 juta. Lanjut, pembagian hasil. Saat menerima pemberitahuan, piutang bagi hasil musyarakah terletak di debit sebesar 30 juta dan pendapatan musyarakah terletak di kredit sebesar 30 juta. Saat menerima bagi hasil, kas atau rekening PT ABC terletak di debit sebesar 30 juta, sedangkan piutang bagi hasil musyarakah terletak di kredit sebesar 30 juta. Lanjut, saat berakhirnya musyarakah diserahkan seluruh data. Jurnalnya yaitu kas atau rekening PT ABC terletak di debit sebesar 500 juta, investasi musyarakah terletak di kredit sebesar 500 juta. Lanjut ke PT ABC, menerima dana kas terletak di debit sebesar 390 juta dan aset non-kas terletak di kredit sebesar 110 juta dan dana sirkah temporer terletak di kredit sebesar 500 juta. Lanjut pembagian hasil. Kas terletak di debit sebesar 70 juta dan pendapatan musyarakah terletak di kredit sebesar 70 juta. Lanjut, dana sirkah temporer terletak di debit sebesar 500 juta, sedangkan kas atau KSPPS terletak di kredit sebesar 500 juta. Terima kasih, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.